Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatannya di tengah kondisi pandemik ini sehingga kita dapat menghadapinya bersama-sama dengan keadaan yang sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainaya Febriani, NIM 63020170128 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir kuliah mata kuliah Ekonomi Internasional Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh. Sebelum ini saya mengambil tema infant industry. Yang menjadi latar belakang saya mengambil tema infant industry ini adalah seperti yang kita lihat sekarang ini, memasuki era globalisasi, semakin berkembangnya perdagangan di Indonesia, sistem yang digunakan pun juga akan semakin berkembang. Banyak industri baru yang sedang berkembang, maka diperlukanlah kebijakan perdagangan yang baik yang mampu mendukung industri-industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan industri di luar negeri sana. Nah, kita ketahui bahwa di era globalisasi ini perdagangan yang dilakukan suatu negara akan lebih luas. Tidak lagi perdagangan dilakukan di dalam negeri, namun perdagangan juga dilakukan dengan industri-industri luar negeri. Maka dari itu Indonesia perlu memerlukan strategi-strategi atau kebijakan-kebijakan yang baik yang mampu mendukung industri dalam negeri atau industri-industri baru, infant industri yang ada. Bagaimana cara kita melindunginya dan strategi-strategi apa yang akan kita gunakan untuk mengembangkan lagi industri dalam negeri kita akan saya bahas di video kali ini. Berikut adalah skema pembahasan yang akan saya bahas. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama adalah apa sih pengertian dari infant industry itu sendiri, dan yang kedua apa saja bentuk-bentuk kebijakan proteksi atau kebijakan untuk melindungi industri-industri baru di dalam negeri. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu bagaimana cara pemerintah melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing dengan industri-industri di luar negeri atau industri-industri yang sudah maju. Selanjutnya, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan materi kita yang pertama pada slide pertama, yaitu pengertian tentang infant industry. Nah, infant industry ini sendiri merupakan suatu konsep yang dijabarkan berdasarkan pemikiran untuk melakukan perlindungan dalam waktu yang sementara, dapat berbentuk tarif maupun non-tarif. Dengan demikian diharapkan perlindungan ini dapat membantu perkembangan industri-industri baru secara berangsur-angsur sehingga nantinya industri baru tersebut dapat bersaing dengan industri dari luar negeri. Kebijakan proteksi industri ini umumnya bersifat sementara, sebab tujuannya untuk melindungi industri yang baru berkembang.
sampai mereka mampu bersaing dengan industri-industri lainnya. Jika industri tersebut sudah berkembang, maka perlindungan itu dapat dicabut atau dihilangkan. Perlindungan yang diberikan biasanya adalah pengenaan tarif dan pemberian kuota untuk barang-barang produk dari negara lain yang masuk ke Indonesia atau masuk ke pasar domestik. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kebijakan proteksi pada infan industri. Yang pertama yaitu memaksimalkan produksi dalam negeri. Nah, dengan adanya kebijakan proteksi ini, maka industri-industri dalam negeri akan memaksimalkan produksi mereka karena mereka tidak takut dengan produk luar negeri atau tidak takut kalah saing dengan produksi luar negerinya. Nah, yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan dengan ditambahnya produksi atau dengan dimaksimalkannya produksi, maka perusahaan akan membutuhkan karyawan lebih banyak lagi. Dengan itu, maka secara otomatis terbuka juga peluang lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu menghindari resiko yang mungkin timbul. Contohnya yaitu kalah saing dengan negara lain. Nah, dengan adanya proteksi kepada infan industri ini sendiri itu akan memperkecil adanya resiko yang timbul akibat kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Nah, yang keempat yaitu menjaga stabilitas nasional. Nah, dengan banyaknya produksi-produksi yang dihasilkan oleh infan industri ini akan menambah lagi stabilitas nasional kita. Jadi akan menjaga perdagangan atau akan menambah produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Nah, yang terakhir yaitu tidak bergantung kepada negara lain. Dengan adanya industri-industri baru yang dapat memproduksi bahan pangan baru ataupun kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, semuanya memproduksi bahan pangan atau bahan papan atau lain sebagainya, maka negara kita tidak perlu khawatir dengan bergantung kepada negara lain. Jadi negara kita akan lebih maju atau akan lebih mengandalkan produk-produk yang ada di dalam negeri. Pada pembahasan yang kedua, di sini saya akan membahas tentang kebijakan proteksi industri dalam negeri menurut World Trade Organization atau Organisasi Dagang Dunia. Nah, sebelumnya Organisasi Dagang Dunia ini sendiri itu mengatur hubungan perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan standar hidup bagi negara-negara anggotanya. Nah, Indonesia sendiri tergabung menjadi anggota World Trade Organization ini. World Trade Organization menerapkan prinsip dasar perlindungan terhadap industri dalam negeri berupa yang pertama yaitu kebijakan anti-dumping. Nah, dumping sendiri itu diartikan praktik dagang yang dilakukan oleh pengekspor dengan harga jual yang kurang dari wajarnya atau dinilai lebih rendah dari harga barang di dalam negeri. Nah, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen di negeri pengimpor sendiri. Nah, dengan adanya kegiatan praktik dumping ini, World Trade Organization mengatur kebijakan anti-dumping, yaitu negara pengimpor dapat melakukan tindakan perlawanan berupa pengenaan bea masuk anti-dumping untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat dari barang dumping, dengan syarat telah terjadi kerugian yang disebabkan adanya dumping tersebut. Jadi di negara
yang terkena dumping itu dapat mengajukan pengenaan bea masuk atau pengenaan pajak masuk barang dumping tersebut. Jadi dapat melindungi industri-industri yang nantinya terkena dampak dari adanya barang-barang dumping ini. Nah, yang kedua yaitu kebijakan anti subsidi. Nah, subsidi dalam perekonomian diartikan sebagai bantuan yang diberikan pemerintah suatu negara kepada para pelaku ekonomi di negaranya. Nah, bantuan tersebut dapat berupa keringanan dalam perpajakan dalam bentuk penangguhan atau pembebasan pembayaran pajak berupa bantuan pembatasan bea masuk atau tarif impor, bantuan berupa keringanan kredit perbankan, pemberian bonus atau lain sebagainya. Nah, setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari negara yang bersangkutan yang dapat memberikan manfaat bagi penerimanya berupa pemberian dana secara langsung oleh pemerintah, penghapusan pendapatan atau tagihan pemerintah, penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah selain infrastruktur umum atau pembelian barang, dan melakukan pembayaran pada mekanisme pengadaan atau memberikan kepercayaan pada badan swasta untuk melaksanakan fungsi yang berhubungan yang biasanya pelaksanaan tersebut dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini kebijakan anti subsidi yang dilarang menurut World Trade Organization itu yang dapat mengakibatkan kerugian di dalam industri di negeri tersebut. Yang kedua, menghilangkan atau merusak keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang harusnya dapat dinikmati oleh negara lain. Nah, dengan adanya subsidi tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan-perusahaan lain, WTO mengatur adanya kebijakan anti subsidi. Nah, yang ketiga yaitu tindakan pengamanan atau safeguard. Nah, negara-negara anggota World Trade Organization dapat melakukan tindakan pengamanan atau safeguard untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non-diskriminatif. Nah, yang selanjutnya pembahasan ketiga yaitu perlindungan industri dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia. Nah, yang pertama itu perlindungan yang diberikan Indonesia kepada industri-industri dalam negerinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia mengatur mengenai kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Nah, kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri diarahkan untuk yang pertama, peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia. Yang kedua yaitu peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan eksportir dan impor sehingga menjadi pelaku usaha yang andal. Nah, yang kedua yaitu peraturan safeguard di Indonesia. Nah, ketentuan tentang tindakan safeguard di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, yaitu tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri akibat lonjakan impor yang telah disepakati secara internasional. Industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan impor barang serupa atau secara langsung tersaingi dapat mengajukan permohonan penyelidikan tindakan safeguard kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau KPPI. Nah, lembaga yang berwenang menangani tindakan safeguard
di Indonesia ini adalah KPPI atau Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Direktorat Pengamanan Perdagangan atau DPP. Nah, selesai sudah penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya tadi yaitu Infant Industry adalah perlindungan industri baru supaya dapat bersaing dengan industri-industri yang sudah maju atau industri-industri luar negeri. Nah, perlindungan apa saja yang diberikan untuk industri baru itu yang pertama kebijakan anti dumping, yang kedua kebijakan anti subsidi, yang ketiga kebijakan safeguard. Nah, kebijakan-kebijakan itu bisa kita terapkan atau kita lakukan yang gunanya untuk melindungi industri-industri baru atau industri-industri yang kalah saing dengan produk-produk luar negeri agar dapat berkembang menjadi industri-industri yang mampu bersaing dengan industri-industri yang ada di luar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.